Oke, ready? Ntar. Ini coba dilihat udah pas ora tampilan mencong-mencong ora? Pas ya, posisi pas ya. Udah dikoreksi. Oke, aman. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, podcast NU Studio Jati Agung, ngobrol santai, ngobrol penuh makna, ngobrol dengan topik-topik yang lagi trading dan ngobrol santai. Hari ini kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa, yang waktunya begitu padat. Hari ini bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai bersama kita, yaitu Bapak Kiai Ahmad Ansori SPDI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Pak Kiai Ahmad Ansori SPDI ini adalah Ketua Tanbiziyah MWCNU Jati Agung Lampung Selatan. Yang kedua, pendiri Sekolah SMK Gema Karya Sinar Rezeki Jati Agung ya, Pak Kiai. Siap. Kemudian di MKKS juga ketua keagamaan. Jadi dengan kesibukan yang luar biasa, para pendengar semua, hari ini beliau bisa menyempatkan waktu hadir di tengah-tengah kita ngobrol santai. Tema kita yang akan kita bahas hari ini adalah kemandirian. Nahdlatul Ulama, kemandirian umat. Nah, ini menarik sekali. Bahkan Mantap. posisi Ketua Tanbiziyah yang dengan terobosan-terobosan luar biasa yang belum pernah dilakukan oleh MWC-MWC NU MWC-MWC NU yang lain yang ada di Lampung. Hari ini menarik. Jadi khusus para pengurus ini harus meniru jejaknya. Pak Kiai Ahmad Ansori. Iya, siap ya. Terima kasih sudah bisa hadir di tengah-tengah kita ini. Ya. Jadwal padat ya. Luar Luar biasa biasa. ya bisa menyempatkan hari ini hadir. Nah, tema kita hari ini itu adalah kemandirian, Pak Kiai. Kemandirian ini kan sebuah kata-kata yang umum ya Pak ya. Nah, jadi sebetulnya makna dari kemandirian umat itu seperti apa tuh Pak Kiai? Kemandirian untuk umat itu berarti kita itu tidak tergantung kepada orang lain pertama. Jadi tidak harus kita itu untuk maju tergantung kepada orang lain. Dimulai dari kita, bagaimana cara kita bisa maju dari kerja kita, usaha kita. Adapun yang lain nanti membantu. Jadi kita jangan percayakan semua kepada orang lain. Dari kita Ketergantungan ya. ketergantungan. Jadi kita harus mandiri dengan usaha kita, upaya kita, bagaimana kita itu harus sukses dengan kerja kita. Perlu sekali itu Pak ya kemandirian itu ya. Sangat penting sekali. Jadi untuk lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak harus mandiri. Harus mandiri karena kalau kita tidak mandiri, kita tergantung kepada orang lain terus, orang lain itu juga akan capek. Apalagi di Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama ini kesannya kan apa ya? Di Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang besar, tetapi ruang lingkupnya sangat kecil. Ketika kita di organisasi ini, kita itu harus mandiri, harus jangan sampai kita itu untuk mewujudkan suatu sebuah tujuan tidak harus tergantung kepada orang lain. Misalkan kok donatur. Nah, donatur itu bagi kita itu nanti setelah kita memang berupaya, ketika memang harus perlu ya kita sudah menunjukkan yang kita lakukan, berarti dengan orang lain juga kita bisa dengan organisasi lain. Nah, ini kalau saya ngelihat profil Pak Kiai Ahmad Ansori, ini pendiri. Jadi memang sebelum Pak Kiai Ahmad Ansori dilantik menjadi ketua Tanbiziyah, ketua Tanbiziyah ini kan menahkodai sebagai pelaksana. Ya, berarti ini untuk masalah kemandirian ini program apa Pak sebetulnya atau yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan ini Pak? Kalau program kita yang sementara ini sudah dilakukan, termasuk adalah media NU itu kita sudah dilakukan. Wah, luar biasa itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengadakan juga toko.
ataupun pembayaran listrik online, Pak. Oh, digital Kita ya. digitalisasi itu. Karena apa? Untuk menopang bagaimana cara kita untuk mewujudkan kemandirian itu tersebut. Sesuai tadi yang Sesuai tadi yang Pak Ansori awal, jelaskan ya, awal mukadimah ya. yang awal itu bagaimana cara kita menarik untuk mandiri, tetapi yang kita tarik itu tidak merasa terbebani dengan jasa kita. Contohnya pembayaran listrik, kan kita sama-sama dimanapun bayar listrik kan kita ada Iya, kosnya itu kan benar gitu. benar ya. Itu hal yang kecil ya, Pak ya. Yang Kalau kecil. itu bisa di-manage bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena ini sebelum saya mau ngobrol-ngobrol sebetulnya Mm-mm. memang sudah mencari informasi ini, Pak, Ya, Pak Kiai Ahmad Sori. ya, Ini beliau ini luar biasa, pemirsa. Terobosan-terobosannya, program-programnya dan dieksekusi dengan cepat. Yang amin, amin. memang saat ini kita bisa rasakan gitu loh, bahwa apa yang beliau katakan bahwa kemandirian umat itu hal yang paling utama. Nah, ini Pak Kiai, Iya, iya. terobosan panjenengan ini luar biasa, bahkan viral ya. Iya, iya. Terobosannya luar biasa karena hanya atau memang baru ada di era MWC NU Jati Agung sekarang. Boleh saya bilang begitu, Pak Kiai? Ya, terkait tentang apa itu, Pak? Dengan terobosan yang sekarang ini ada NU Media, Iya, terus kemudian studio, bahkan kiai-kiai besar pun sudah mulai berdatangan ini ke Jati Agung kan gitu loh. Eh, Kalau boleh saya mengatakan, program Pak Kiai Ahmad Sori ini cepat sekali dan baru ada di periode yang sekarang. iya. Itu Bapak gimana mensinkronkan pengurus yang lain, bahkan terobosan yang luar biasa, 21 ranting Iya. pengurus Nahdlatul Ulama itu diselesaikan kurang dari 3 bulan. Ya, Nah, itu gimana itu, Pak? ini tidak lain dan tidak bukan adalah kita koordinasi dan konsolidasi dengan elemen masyarakat yang belum terbentuk ranting, bagaimana cara kita pendekatan. Pendekatan Hmm, secara emosional itu akan menghasilkan suatu hasil yang luar biasa, Pak. Nah, terkait tentang NU Media Jati Agung ini lahir setelah era kita ya, dan yang bersama sekarang ini ya. sekarang ini memang adalah satu, memang memang Allah turunkan secara kebetulan ataupun bagaimana, ini apa kehendak Allah. Ya, Nah, jadi memang mungkin saatnya NU Jati Agung ini akan melejit dengan adanya digitalisasi yang kita punya. zaman yang sudah Zamannya yang udah memang error ya. jadi memang sesuai dengan kata-kata Sayyidina Ali. Eh, Ajarkanlah kepada anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Memang zaman sekarang ini harus kita paham, Pak, dengan digitalisasi. Jangan sampai kita itu gaptek ataupun ya, bingung dengan itu. Nah, terkait tentang 3 bulan itu memang tidak waktu yang luar biasa. itu prestasi loh, Pak. Prestasi memang. Prestasi luar biasa. Amin, amin, amin. Itu Pak. Dan bahkan pelantikannya dibuat serentak loh di hari Perantikan santri. serentak Ya, disamakan dengan dan santri. itu kalau mungkin saya yang menilai rekor muri kayaknya perlu ada penghargaan rekor muri ya. Ya, terima Nah, kasih. sampai membuat konsep di hari santri itu ada pelantikan serentak juga gitu. Ya. Itu perjuangannya seperti apa ini? Kayaknya kan bukan sesuatu yang sederhana. Mungkin kalau yang lain kan melihatnya sederhana. Jadi perjuangannya seperti apa itu, Pak Kiai? Ini tidak lain dan tidak bukan adalah kerjasama anggota. Anggota dan seluruh pengurus MWC itu kerjasama giat siang pagi malam, kita itu mewujudkan bagaimana dalam waktu 3 bulan dan disertakan dengan hari santri itu selesai. Memang kita uber, Pak, dengan 45 anggota ya semuanya ya Iya. berbaris rapih Dan gitu. saya juga lihat Pak informasinya, pembentukan 21 ranting itu bukan hanya sekedar membentuk nama, bahkan ada pertemuannya, dokumentasinya kita juga punya, nanti kita akan tampilkan, itu 21 ranting pertemuan, dokumentasi, berita acara. Jadi bukan sesuatu yang dibangun secara fiktif. Kalau kalau ya kita bukan melihat yang lain lah Iya, ya. iya, iya, iya. Yang lain kan karena tulis nama aja tuh Pak, gitu loh. Tapi ini sampai bisa mensinkronkan seperti itu Pak. 21 itu enggak sedikit loh Pak. Ya, Gitu. Itu gimana itu Pak? kita bagi zona, Pak. Desa itu akan ada Oh 12. strateginya. Nah, Oh ya moga-moga strateginya kita strateginya ini. bagi zona. Jadi ada 3 zona. Satu zonanya kita bagi 7 desa.
Ketika kita tidak hadir satu desa, berarti ada satu tim yang datang di desa-desa itu. Jadi kalau kita Oh. 21 desa itu, Pak, bahkan untuk pengurusan ranting yang generasi kita ini, di era kita itu tidak asal main tunjuk. Kita lengkap dengan KTP dan fotonya. Kegiatan pemilihannya semua Seperti ya, itu. Jadi gitu. nggak asal tunjuk siapa yang mau. Jadi memang benar-benar itu dari peserta dan dari masyarakat yang ada masyarakat di yang situ ada ya. di situ. Nah, ini berarti kan strategi ini, Pak Kiai. Iya. Terobosan Pak Kiai Ahmad Ansori ini sederhana tapi tar ya. Bisa aja Mas. Nah, berarti strategi ini kan bisa juga diterapkan ranting untuk membentuk untuk anak ranting atau banom-banom segala macam karena sudah dicontohkan, sudah dilakukan dan sudah dibuktikan. Gitu. Berarti Ya, ini bisa Pak ditularkan. sangat-sangat bisa karena yang punya MWC itu punya ranting dan ranting itu punya harus bisa menelurkan anak ranting. Dan alhamdulillah juga ini Mas Andre, kita saat ini sudah membentuk 4 fatayat. Oh, 4 fatayat. Jadi marga Banom ini ya. Banom dari. Jadi ya mohon maaf sebelumnya memang belum pernah terbentuk, sekarang sudah 4 desa. Dan nanti ketika ada 10 desa langsung kita lantik. Wah, berarti Jadi ini terobosan-terobosannya mulai dikembangkan atau mulai ditularkan sehingga memang tujuan utamanya itu bagaimana barisan kepengurusan ini baik dengan Banom ini bisa terjalin komunikasi yang efektif tujuannya ya Pak ya. tujuannya seperti itu biar kita satu komando, satu gerakan untuk menjaga NKRI dan persatuan kita. Organisasi kita adalah memang organisasi besar, bagaimana kita mempertahankan organisasi tersebut. Ini masuk akal pemirsa semuanya. Yang menjadi tema kita kemandirian umat ya. Jadi Nahdlatul Ulama ya khususnya di MWCNU Jati Agung dengan program kemandirian umat dengan langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Kiai Ahmad Ansori sebagai ketua Tambijiyahnya ini menjadi sesuatu yang logika, yang logis ketika ini diawali dengan membentuk barisan sehingga kita bersama-sama satu komando akhirnya kita nggak tergantung lagi dengan orang lain ya. Itu tujuannya. Tujuannya seperti itu. Jadi saya mulai nyambung ini. mulai ngeh gitu ya. Ya. Jadi ternyata memang program-program yang sederhana kalau diutamakan terus kemudian difokuskan jadi tujuan besar tadi itu bisa terlaksana dari situ karena kan selama ini banyak sekali kayaknya program-program itu tinggi-tinggi tapi nggak masuk akal sehingga nggak ada logikanya itu. Tapi ini kan jadi viral loh Pak. Gitu. Nah menanggapi viral ini MWCNU Jati Agung bahkan kemarin Pak Profesor Said Agil Sirot juga hadir. Terus kemudian Hari Santri pelantikan serentak. Terus kemudian kegiatan-kegiatan terus live-nya segala macamnya. Ini kan ada tuh Pak komentar-komentar mungkin dari ya kalau dari kalangan Nahdlatul Ulama bagus. Tapi menyikapi komentar-komentar dari apa yang sebelah ya. Ini gimana nih Pak Ansori? Kalau menyikapi komentar dari sebelah ya itu tadi Pak. Kalau memang yang nggak suka, apapun bentuknya kita mau berlaku apapun yang namanya didasari tidak suka ya tetap tidak suka. Itu yang komentar. Jadi kita anggap aja angin lalu. Jadi terus melangkah. Karena kalau kita tidak ada gonjangan berarti kita tidak naik derajat. Harus ada gonjangan. Jadi bukan masalah sederhana itu. Itu terkait tentang pengumpulan data ataupun sampai dengan ranting itu selesai bahkan nanti cita-cita kita anak ranting Banom itu nanti satu ketika kita mau ada jualan online itu enak Pak. Enak ya. Enak misalkan warga Nahdlatul Ulama harus pakai produk Wainu misalkan. Ya. Nah itu nanti atau kita buat sendiri sendiri nanti apa lain lah. Kita pokoknya itu enak. Ya, jadi produk apapun untuk kemandirian ini betul-betul bisa mudah terlaksana. Berarti tantangan yang terberat sebelum membangun kemandirian ini sebetulnya bukan bagaimana mencari donatur ya Pak, atau mencari modal, tapi bagaimana membangun barisan ini bisa satu komando ya Pak ya. Gitu. Jadi
Nah, ketika ini Pak Ansori, ini menjadi menarik karena setelah viralnya kan menjadi hal yang kontroversial ya. Iya, 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 rame ini. Rame kan gitu. MBC terasa PB ini. MBC rasa PB akhirnya. Iya, Karena akhirnya tokoh-tokoh besar luar biasa. sudah mulai luar biasa. Bahkan sampai di luar wilayah MWC yang datang dari kabupaten lain. Ya, terus kemudian kita bisa melihat bahwa antusias yang dari luar ini begitu begitu luar biasa ini Pak Ansori. Nah Pak Ansori, boleh nggak kasih saya sedikit bocoran nih, gitu loh. Eh, Program apa lagi nih yang menjadi senjata pamungkas lah ya untuk ke depan ini? Ya, untuk ke depan dan untuk kembali lagi untuk kemandirian, kita rencananya mau buat kalender. Kalender Nah, ya. Oh jadi iya sebentar lagi ganti tahun ya Pak ya, ya. jadi buat kalender itu warga Nahdlatul Ulama yang tercatat itu ada 111.000. Kalau kita catat per kakak itu kalau ada misalkan Jati Agung itu ada 10.000 aja kakak. Berarti kalau kita buatkan kalender itu luar luar biasa untuk kemandirian itu. Wah, sederhana. Ini betul-betul program kemandirian gitu loh. Jadi sederhana diseriusin. Jadi memang sekecil apapun gitu loh, yang memang itu menjadi kemandirian umat, itu tetap menjadi fokus konsentrasi Pak Ketua Tanfiziah ini Iya, ya. jadi iya seperti itu, Pak. Karena jangan sampai kita meminta tetapi kita tidak memberikan apa namanya yang ditinggal. Iya. Kalau kita misalkan ada kalender, misalkan ada mudharabahnya kan Iya. bisa untuk keperluan kebutuhan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Apalagi Pak Ansori sudah mulai dengan kemandirian. Saya dapat informasi ini Hari Santri yang kemarin ya. Iya. Itu biasanya ini bukan membuka yang lalu, tapi yang hari ini di era kepemimpinannya Pak Kiai Ahmad Ansori itu nggak ada di apa tari-tariin lah ya Ya, pondok-pondok apa segala macam, betul-betul memang kemandirian dari pengurus yang ini Pak benar. ya. Kita belajar ada naik kelas Mas santri. Karena mohon maaf Kiai itu sudah capek ngurus santri, ngurus anak didiknya. Jadi kalau terbebani walaupun tidak banyak itu kan ya kasihan. Ya. Seharusnya kita hari santri itu malah memberi kado untuk kiainya. Karena kita Oh, santri harus memberikan kado terbaik untuk kiai kita. Jadi jangan luar malah biasa. ditarik gitu loh. Kedepannya cita-citanya seperti itu Sampai ke kedepannya. sana. Wah, kado istimewa untuk para kiai karena perjuangannya ya Pak ya, Perjuangan belum resolusi mendidik jihad. anak-anak, Iya. bertanggung jawab, mukim di situ, sampai makannya dan tidurnya. Iya. Itu luar biasa. Nah, itu sebetulnya berarti bisa boleh dibilang ini salah satu program berikutnya, kado istimewa untuk para kiai ya. Iya. Ya Wah, itu tadi, kita mulai dari kemandirian itu. Ketika ada nanti kiai di Jati Agung misalkan ada 40. Ya kalau nggak banyak yang penting kita kasih kan ya sebuah sebuah apa ya penghargaan gitu. penghargaan. Karena di dunia pendidikan zamannya sekarang ini solusi untuk anak-anak kita itu ya pondok ini karena zaman ini kan sudah beda. Nah, Iya. ini banyak dari beberapa narasumber saya selalu menanyakan begini. Setuju enggak Pak Kiai? Kalau solusi di zaman yang edan lah kalau saya boleh bilang, Iya, iya, zaman iya. digital halus dah, Gen Iya. Z lah Iya, Genzi, bahasanya iya, saat iya, ini. iya. Itu solusi untuk pendidikan adalah pondok pesantren. Setuju enggak Pak? Gitu. Kalau hanya difokuskan hanya pondok pesantren ya kurang setuju, Pak. Mhm. Karena kita hidup itu di dunia dan untuk mencapai ke akhirat. Jadi harus seimbang Harus ya. seimbang, harus balance sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man aradahuma fa ilaihima bil ilmi. Ya kalau dengan Jadi dua-duanya itu pakai ilmu ya insya Allah nggak kesasar. Jadi kalau kita hanya pinter ilmu dunia ya kesandung-sandung berjalan. ya, Tapi kalau kita hanya pinter agama saja tidak pinter ilmu ya itu yang saat ini ya. kita dibodohi dengan orang-orang yang tidak Yang sebelah ya. ya seperti itu. Memang sesuai. Harus 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 seimbang ya. Dan Jadi konteksnya juga sama dengan doa kita. Robbana atina fid di dunya dunia hasanah hasanah. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu. Jadi kenapa tema kita kemandirian umat ini?
karena memang kaitannya dengan program-program dari MWC NU Jati Agung sendiri. Karena hari ini itu yang berbicara langsung adalah Ketua Tanfijiyah yang menahkodai MWC NU gitu supaya program-programnya bisa bisa berjalan. Nah, ini Pak Kiai, kadang-kadang kita akan melihat banyak di luar sana yang komentar negatif tentang Nahdlatul Ulama gitu. Itu kalau menurut Pak Kiai sebenarnya ada apa, Pak? Karena setiap kita itu pohon yang sudah besar, itu tetap anginnya lebih besar. Jadi kita jadilah seperti elang aja, Mas Andri. Jadi Mhm. elang itu kalau dihantam itu semakin ke atas. Jadi ketika Hmm. sudah sampai jauh di atas, elang itu tidak tahu siapa yang menghantam. Oh. Ya, jadi seperti itu kan. Terbang terus ya. Terbang terus. Makanya kita melangkah, jangan malah berhenti. Kalau kita berhenti ya kena timpuk kita, jatuh nanti kita ke atas. Jadi artinya memang seperti itu. Nah, Jadi ini lalang. saya melihat satu profil lagi, pendiri sekolah SMK Gemakarya. Nah, tadi kita berbicara di profil sebagai ketua Tanfijiyah, tapi saya boleh boleh tahu enggak, Pak, ketua Tanfijiyah dulu atau pendiri sekolah Gemakarya dulu? Kita dan bersama keluarga 9 saudara itu mendirikan Yayasan Gemakarya Lampung itu tahun 2011, Mas Andri. Udah lama ya? 2011, ya alhamdulillah yang jadi ketua yayasan itu kebetulan adik saya. Jadi tahun 2011 saya itu memang belum menjabat sarjana. Hmm. Jadi artinya kita di ngaji dulu baru kan oh ternyata kita nggak cukup hanya ngaji aja. Berarti di sini bisa sinkron sekali karena sebagai pendiri, dunia pendidikan itu bukan sesuatu yang mudah ya Pak Kiai ya, Wah, gitu. luar biasa Pak. Tantangannya begitu luar biasa dari 2011 Dari 2011. dan hari ini menakodai, MBCNU Jati Agung, pengalaman sudah luar biasa ini makanya terobosan-terobosannya cepat sekali ya, Ya, cepetan-cepetan viral ya. yang sebentar-bentar bilang. Itu tidak luput dari kerjasama dengan anggota yang lain ataupun memang di bawah kepemimpinan. Alhamdulillah juga di era ini kita juga pengurusnya banyak, Mas Andri. Ada 45 pengurus. 45 Saya pengurus. yakin 45 pengurus itu bukan ecek-ecek. Saya yakin ya, dan itu pun kita jumpai satu persatu. Punya kapasitasnya Punya masing-masing ya. kapasitas masing-masing. Topoksiknya terbagi. Wah, Ya. ini formula-formula seperti ini, terus kemudian program-program semua yang sudah punya latar belakang pengalaman ya, ya itu menahkodai ini ketika semua bergerak sesuai dengan apa ya, ilmunya, Ya. kemampuannya. MBCNU Jati Agung rasa PB benar-benar terjadi ini ya. Iya, bisa terjadi. Karena apa? Memang memang kemampuannya ini memang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi Boleh boleh artinya tahu Pak Kiai, ya, dilantik itu kapan Pak Kiai? dilantik bulan 2 tanggal 30. Bulan 2 kemarin? Bulan 2 tanggal 27 ya. Berarti Dua baru ribu dua puluh empat 2024. berarti belum setahun ya Pak Kiai? Belum setahun, nanti ulang tahunnya bulan 2 juga. Wow, luar biasa. Belum 1 tahun kepengurusan dilantik sudah seperti ini ya Alhamdulillah. gitu loh. Jadi ini terobosan yang luar biasa. Nah, disinilah teman-teman pendengar semua mungkin jejaknya atau langkahnya dari ketua MWC kita di Jati Agung ini yang bisa ditularkan karena ilmu dan pengalamannya yang jelas bisa membangun komunikasi. Karena program sebagus apapun kalau tidak bisa membangun komunikasi nggak jalan ya Pak ya, gitu. Benar, benar sekali Mas Andre. Jadi kuncinya Kuncinya. komunikasi sehingga kemandirian itu bisa bisa terwujud ya Pak Kiai ya. Nah Pak Kiai, ini apa harapan Pak Kiai ini dengan fenomenal sekarang yang ada dan Pak Kiai sudah sedikit dengan waktu yang diluangkan sehingga program-program ini bisa berjalan. Apa harapan yang ingin Pak Kiai Ahmad Ansori sampaikan kepada pengurus-pengurus baik itu di tingkat ranting, tingkat anak ranting atau pengurus MWC NU Jati Agung itu sendiri? Jadi harapan kita sebagai mewakili teman-teman Ketua MBCNU Jati Agung dan semua elemen masyarakat ranting maupun Banom yang ada di Jati Agung itu satu, yang penting tetap solid,
jaga persatuan, jaga pelihara komunikasi, konsolidasi, silaturahmi. Jadi insya Allah nanti NU ke depan tetap memang terdepan dan tetap memang menjaga organisasi besar ini tidak mudah, harus kita saling konsolidasi. Dan kita sebagai pengurus, baik itu ranting dan anak ranting, itu jangan pernah merasa saya itu bawahan. Kuncinya ya. Dan kita jangan merasa saya itu ketua. Bagaimana caranya kita maju ya kerjasama. Iya. Nah, Bumbu jadi masak itu kalau cuma satu cabai aja pedes ya, Pak. nah, artinya pokoknya ya seperti itu. Kalau hanya cabai aja Pedes, pedes. kalau hanya garam aja asin ya. Nggak kena makan. Jadi kuncinya seperti itu. Ya, jadi itu apa yang disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama EWJNU Jati Agung itu sangat menginspirasi kita semua. Nah, mudah-mudahan, tapi ini kayaknya temanya Pak Kiai Ahmad Ansori nanti bisa bersambung berikutnya, kayaknya banyak ditunggu-tunggu orang kayak. Ya, Karena ya. visioner membangun bagaimana sebuah organisasi ini gitu itu bisa berjalan di zamannya, Pak ya. Zamannya. Ya, jadi kalau berjalan-jalan saja ya semua organisasi bisa. Tapi berjalan di zamannya ini yang berat ya, Pak. Nah, tantangan, Pak, yang paling sering ditemui, mungkin bisa dikasih bocoran biar juga teman-teman nanti tahu cara mengatasinya. Yang tantangan yang sering terjadi atau pernah terjadi, itu seperti apa tantangannya, Pak? Kalau di NU Media tersendiri itu tantangannya dengan orang-orang yang sudah umurnya udah 40 ke sana. Jadi saya nggak usah online-onlinean. Nah, disuruh saya, nah itu tantangan. Tapi memang itu zamannya. Tetapi kalau kita di situ, kita harus berpikir lagi. Kita kan nggak hanya untuk sekarang. Nah, Untuk kedepannya untuk nanti ya. kedepannya kita tapi memang harus diajarkan untuk kita sekarang ini bagaimana caranya kita itu harus menghadapi zaman X nanti. Kita tuh harus memang benar-benar bisa menguasai Mas Andri. Ya, ini zaman yang sekarang aja kayak gini, gimana Dari nanti anak-anak kita nanti bagaimana nih? 5 tahun yang akan datang? Beda lagi nanti. Generasi Generasi penerusnya, Pak. MWC nanti yang ke depan ini lambah sulit. Nambah tantangannya tambah besar Tambah ya. besar. Bukan Tapi hanya membuat media aja. jasa Pak Kiai Ahmad Ansori dengan membangun 5 tahun untuk generasi berikutnya ini luar biasa. Karena perubahan total kalau saya lihat ya, Pak ya. Karena saya juga kadang-kadang ngobrol-ngobrol dengan yang lain, seperti terjadi bukan reformasi, seperti revolusi. Revolusi jihad. Jihad gitu. Iya. Merubah semuanya kembali ke relnya tapi di zamannya gitu. Nah, kemandirian umat itu memang sangat penting. Bahwa yang diutamakan dalam kemandirian umat adalah bagaimana membangun komunikasi. Jadi bisa ditarik satu kesimpulan, ketika komunikasi yang terjalin dengan baik, sehingga kepengurusan dari jajaran paling tinggi sampai paling bawah bisa membentuk kemandirian umat, baik itu di sisi ekonomi, di sisi dakwah, juga di sisi pendidikan. Nah, pemirsa, hadirin semua, dan para pendengar. Jadi kita mau melihat bagaimana MWC NU Jati Agung gitu loh. Itu program-program ke depannya dan yang sudah juga dilakukan, nanti cuplikannya bisa kita lihat. Apalagi nanti bisa nonton di YouTube-nya upacara Hari Santri ya, Pak Iya, ya. upacara santri. Beliau itu inspekturnya saat itu ya. Ya, siap. Gitu loh. Itu luar biasa, inspektur upacara di Hari Santri yang di dalamnya itu ada pelantikan serentak pengurus Nahdlatul Ulama ranting se-Kecamatan Jati Agung. Nah, Pak Kiai, sebelum kita tutup statement closing untuk tema kita hari ini, kemandirian umat di era zaman digital yang sekarang. Jadi untuk seluruh pemirsa, untuk seluruh semuanya pengurus NU dimanapun berada, baik itu MWC, ranting maupun Banom, semuanya yang ada di Jati Agung khususnya, dan umumnya di Indonesia, untuk kemandirian ekonomi yang penting kita tata, kita kelola, kita adakan, kita eksekusi. Jadi bagaimana kita benar-benar mandiri tanpa harus
jalan dengan pakai kaki orang lain. Karena dengan kemandirian itu kita bisa mewujudkan bagaimana gerak kita, langkah kita itu dipandang baik. Karena sementara ini Nahdlatul Ulama ini sering-sering jadi apa ya? Jadi melok NU rugi. Nah, itu kita bagaimana caranya kita ikut NU, kita itu selamat dan bahagia di dunia akhirat. Ayo kita jalankan program kita ke depan dengan baik, dengan usaha-usaha yang kita akan kelola ke depannya. Semoga usaha yang kita rencanakan dan kita jalankan nanti membawa keberkahan untuk Nahdlatul Ulama khususnya di Jati Agung, bagaimana bisa mandiri dan bagaimana bisa menghasilkan sebuah ekonomi untuk kepentingan perjuangan keagamaan di Jati Agung. Ya, jadi itu saja, terima kasih. Dan untuk seluruh pemirsa juga, Nahdlatul Ulama siap-siap, kita akan mengadakan kalender 2026. 2026 terkhususnya masyarakat Jati Agung wajib mempunyai kalender itu. Jadi nanti kita bekerja sama dengan tim untuk membuatkan itu. Itu Mas Andre. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, kita tutup ya. Apabila ada salah-salah kata dan yang tidak baik, saya akhiri. Wa'afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini selesai sudah. Padahal bincang-bincang yang luar biasa ini karena waktu beliau itu sangat berharga. Karena hari ini harus ada kegiatan lagi. Terima kasih Pak Kiai Ahmad Ansori. Jadi para pendengar semua podcast NU Media Jati Agung, mudah-mudahan tema kita hari ini bisa menjadi inspirasi bahwa kemandirian umat dalam berorganisasi, bagaimana membangun komunikasi. Beliau sudah membuktikan bagaimana 21 ranting bisa dibentuk dalam waktu yang cepat. Yang dibentuk bukan fiktif, tapi memang kegiatannya ada. Mereka membentuk, bekerja, dan terus berjuang sehingga akhirnya hari ini kita bisa merasakan semua. Dan ini bisa menjadi inspirasi bagi para pengurus-pengurus yang lain. Sekian dari saya, tema kita podcast hari ini mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 32 menit sudah juga ya. Apa? Iya, memang nanti belum kalau ngobrol ngalir kayak sedikit itu Pak ya gitu loh. Ya. Tapi memang ya di YouTube itu Pak, memang konten itu